Halo, good morning. Apa kabar hari ini? Sehat ya, Catherine. Halo, Catherine. Kita lihat Catherine. Iya. Nah, jadi Catherine hari ini adalah hari Jumat ya, tanggal 18 Maret 2022. Nah, hari Rabu ya. Rabu kita sudah bahas review apa? Not 5 ya. Kita sudah quiz, sudah games. Nah, hari ini kita giliran mau bahas yang ada di buku SPS IPA di halaman 65. Sudah? Namun kita bahas yang bagian C. Nah, ya. Nggak ada salahnya ya kita mau bahas-bahas soal supaya kita lebih paham. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pertama. Ini mau panggil dulu Raiman. Coba Raiman. Bisa? Kerjakan soal berikut. 1. Tuliskan alat pernapasan hewan pada gambar di bawah. Ya, ini gambar apa? Ayam. Ayam bernapas. Ayam alat pernapasannya apa? Raiman tahu? Paru-paru. Oke, kita cek jawabannya paru-paru, betul? Iya, jadi ayam itu bernapas dengan paru-paru. Ya. Thank you ya Raiman. Sekarang yang bagian B itu gambar apa ya Ferdinand Paulsen? Coba lihat. Yang bagian B, kita baca lagi soalnya. Tuliskan. Tuliskan. Tuliskan alat pernapasan hewan pada gambar di bawah ini. Yang bagian B gambar katak. Katak bernapas bagaimana? Dengan alat pernapasan katak itu apa? Kulit. Kulit dan paru-paru. Paru-paru, oke. Jadi alat pernapasan pada katak kulit dan paru-paru atau paru-paru dan kulit sama ya. Oke, thank you ya Ferdinand Kosen. Tadi ayam bernapas dengan paru-paru. Boleh kamu tulis ya, Melody. Kemudian katak. Bernapas dengan paru-paru dan kulit. Sekarang yang bagian C. Saya mau panggil Alvaro Pradipta. Alvaro Pradipta. Yes, Miss. Oke, baca lagi soalnya. Tuliskan alat pernapasan pada hewan gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Yang bagian C ini ya, ikan hiu ya. Alat pernapasan pada ikan hiu apa? Paru-paru dan insang, Miss. Insang, oke. Jadi si hiu ini kan dia termasuk ikan ya. Kalau dia mamalia itu pasti seperti ikan paus. Nah, ikan paus itu kan mamalia, dia paru-paru. Tapi kalau hiu ini dia sejenis ikan. Jadi dia bernapas dengan insang ya. Alvaro Pradipta. Beda ya ikan paus dan ikan hiu. Kalau dia ikan hiu itu termasuk ikan. Jadi dia bernapas dengan insang. Boleh kamu tulis ya. Lalu selanjutnya yang bagian D. Hilinko. Silakan Hilinko. Hilinko. Mikrofonnya nak, cepat sedikit nak dibuka mikrofonnya yuk. Ya. Tuliskan. Cepat sedikit sayang dibaca. Tuliskan
tuliskan Lagi sakit ya alat Hilin tuh? penapas Oke, berhenti aja alat ya. penapas Istirahat dulu. Mungkin dia lagi sakit. Jennifer Disim, baca ulang nak. Tuliskan alat pernafasan hewan pada gambar di bawah ini. Oke, ini gambar apa yang bagian D? Capung, Miss. Gambar apa? Pelan sekali suaranya. Gambar apa, Jennifer? Capung, Miss. Capung. Oke, capung kan hewan serangga. Nah, alat pernapasan pada capung apa? Ada yang tahu? Siapa yang mau bantu Saya, Jennifer? Miss. Apa namanya? Saya, Miss. Aduh, saya nggak dengar. Kamu ngomong apa? Bisa diulangin? Saya, Miss. Sayap. Pernapasan, nak. Kalau sayap ini kan alat gerak. No, sayap ya. Tidak. Bukan itu. Oke, Anita mau bantu Jennifer. Bukan ya, Anita Jennifer bukan sayap ya. Coba dulu Anita. Siapa tahu Anita bisa bantu. Silakan Anita. Rakea, Miss. Trakea, oke. Fiona, alat pernapasan pada capung bukan paru-paru ya sayang. Tapi benar kata Anita, yaitu berupa apa? Trakea ya. Trakea. Oke, coba dulu silakan baca ulang. Christopher. Ayo, yes Miss silakan baca ulang dulu. ayam bernapas dengan paru-paru Lalu, alat pernapasan katak paru-paru dan kulit hiu bernapas dengan insang serangga memiliki alat pernapasan berupa trakea. iya, silakan ditulis pembahasan berikut ini ya. Oke, sudah, Carsten. Sekarang soal kedua. Saya mau panggil Carsten. Carsten. Halo, Carsten. Listen, dengarkan saya, Carsten. Carsten, itu mikrofonnya dibuka. Baca soal kedua, Carsten. Duduk dong. Sudah kelas 3. Sebentar, sayang. Sebentar. Carsten, dengarkan Miss ya. Sudah kelas 3 sayang, kalau belajar duduk ya nak, duduk tertib. Jangan berdiri-berdiri ya. Itu kameranya letakkan di depan, kamu tertib duduknya. Sudah? Bisa dimengerti Carsten? Jadi kalau Miss panggil, kamu langsung aktifkan mikrofonnya. Coba buka dulu mikrofonnya lagi, baca. Tuliskan dua contoh yang membuktikan bahwa tumbuhan dapat gerak. Oke, silakan jawab Carsten. Apa contohnya? Kalau si tumbuhan itu juga bisa bergerak. Bukan berarti bisa jalan ya. Bukan bisa berlari dia ya, tapi ada. Dia bisa bergerak. Contohnya apa? Ini sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada lagi di buku. Ayo, silakan dijawab. Putri malu. Contohnya apa? Putri malu yang menutup karena sifatnya yang Benar, nak. Cuma pelan sekali suaranya. Bisa diulangi, kan? Contohnya daun putri malu. Coba ulangi. Carsten. Yang kuat sedikit suaranya, nak. Ayo cepat sedikit. Contohnya daun putri malu. Oke, saya nggak bisa berlama-lama ya, Carsten. Ya, tapi saya harapkan duduk yang tertib, nak. Bisa ya? Paham ya, Carsten? Duduk yang tertib, dilihat dulu ke arah kamera. Benar jawaban kamu, hanya saja kamu terlalu pelan suaranya. Coba saya panggil Morgan dulu. Morgan, silakan baca ulang Morgan.
Yes, Miss. Serangga memiliki alat pernafasan berupa trakea. Enggak, nak. Soal yang kedua, Morgan. Tuliskan. Tuliskan dua contoh yang membuktikan bahwa tumbuhan dapat bergerak. Tolong dibuka bukunya ya. Buku SPS IPA di halaman 65. Jangan tidak buka buku. Nanti kamu tidak tahu cara menjawabnya. Silakan dijawab, Morgan. Apa jawabannya, sayang? Tuliskan dua contoh yang membuktikan bahwa tumbuhan bisa bergerak. Berkembang biak. Bisa diulangin, Morgan? Berkembang biak dan peka terhadap rangsangan, Miss. No, bukan itu, nak. Contohnya apa? Tadi si Carlton sudah bisa jawab. Contohnya daun putri malu, jika disentuh, dia akan menutup daunnya atau mengatup daunnya. Kan dua contoh, satu lagi apa? Coba dulu David Fries. Silakan David Fries. Yes, Miss. Baca ulang pertanyaannya. Dua contoh yang membuktikan bahwa tumbuhan dapat bergerak. Mereka tumbuh, Miss. Kenapa? Mereka tumbuh, Miss. Karena tumbuh. Kurang tepat ya. Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Pak Velasco, silakan Pak Velasco. Yes, Miss. Contoh gerak tumbuhan, misalnya tumbuhan putri malu yang mengatup daunnya setelah disentuh, dan gerak tanaman anggrek yang mengikuti arah datangnya cahaya. Betul. Silakan isi jawabannya ya. Betul sekali ya, Pak Velasco. Nah, atau seperti ini jawabannya bisa juga. Yang punya Pak Velasco betul, atau yang seperti ini juga bisa. Ya, coba baca ulang Hansen dan Yellow. Yes, Contoh atau pembuktian bahwa tumbuhan bisa bergerak. Apa pembuktiannya? Yang pertama tadi apa? Hansen? Putri malu yang menutup karena sifatnya yang peka terhadap rangsangan, Yang Miss. kedua? Akar yang bergerak mencari air di bawah tanah, Miss. Nah, atau yang dibilang sama kayak Velasco bisa juga. Ya, misalnya tanaman anggrek, dia mengikuti arah datangnya cahaya, makanya dia miring. Nah, ya bergerak tuh batangnya agak miring gitu ya, mereng. Seharusnya kan tegak lurus, dia miring batangnya karena batangnya itu mengikuti arah datangnya cahaya, itu bergerak dia. Seperti itu ya, bisa. Itu yang ada di halaman 55. Halaman 55 buku SPS IPA, topiknya adalah bergerak. Boleh kamu tulis jawabannya. Ya. Soal ketiga, Sandra Abigail. Silakan Sandra Abigail. Soal ketiga boleh dibaca. Pertanyaannya apa? Sandra Abigail. Yes, Miss. Langsung baca, nak. Soal ketiga. Bagaimanakah cara bergerak hewan pada digambar di bawah ini? Tuliskan juga tempat hidup atau habitat hewan tersebut. Ini gambar apa? Ikan, Miss. Ikan. Bagaimana cara bergeraknya? Dengan cara berenang, Miss. Dengan cara berenang. Habitatnya di mana? Tempat tinggal dia di mana? Di air, Miss. Di air, oke. Boleh kamu tulis ya. Thank you Sandra Abigail. Selanjutnya. Koska. Koska, mana bukunya sayang? Ayo, Koska pegang buku. Iya. Dibuka mikrofonnya, nak. Miss mau tanya dengan Koska. Coba lihat bagian D. Ya. Baca dulu pertanyaannya. Bagaimana? Koska, lihat. Bagaimana cara bergerak hewan pada gambar di bawah ini? Tulis juga tempat hidup, habitat hewan tersebut. Sekarang yang bagian B. Bagaimana cara bergerak ular?
Koska. Halo. Yes, Miss. Bagaimana cara bergerak ular, sayang? Tolong dijawab. Pakai ekor. Aduh, saya nggak dengar jawaban Koska, terlalu pelan sekali suaranya. Edward Ginardi. Bagaimana cara bergerak ular? Pakai aplikasi Google. Yuk sama-sama belajar. Anyway, cara ini tuh sebenarnya udah lama banget sih, Edward. tapi nggak ada lagi. Mungkin aja masih banyak yang belum tahu. Nggak tahu juga. Ya, Edward perhatikan, jangan banyak main dulu ya. Elson, bagaimana cara bergerak ular? Yes, Miss. Ya, Melilit, Miss. kenapa nak? Melilit. Bukan melilit sayang, melata. Melata. Di mana habitatnya ular ini? Di rawa, Miss. Di rawa. Oke, coba baca ulang. Elson. Alat gerak ular. Tulang, punggung, dan otot. Cara bergerak melata. Habitat hutan, padang rumput, gurun atau padang pasir, sungai, danau, dataran tinggi, perkebunan, persawahan, laut, dan juga di permukiman manusia. Iya, inilah pembahasannya. Boleh kamu tulis ya. Kita ulang lagi ya. If mau panggil Kathleen. Jadi buka mikrofonnya nak. Kathleen. Kathleen. Oke, kita ulang ya. Dari sini baca ulang. Bagaimana cara bergerak hewan? Pada gambar di bawah ini tuliskan juga tempat hidup habitat hewan tersebut. Ikan. Alat gerak ikan, sirip. Cara bergerak berenang, habitat air. Tulis ya, ini pembahasannya. Lalu yang bagian B gambarnya adalah gambar Ular, Miss. iya. Silakan dibaca lagi. Alat gerak ular, tulang, punggung, dan otot. Cara bergerak melata. Habitat hutan, padang rumput, gurun, padang pasir, sungai, danau, daratan tinggi, perkebunan, persawahan, laut, dan juga di pemukiman manusia. Oke, ya, thank you ya Kathleen. Kita lanjut. Ini saya ulangin. Apabila anak-anak belum sempat menulis atau menyalin di buku ya, mau buku tulis atau buku cetak langsung ya, kalau cukup boleh, kalau nggak cukup ya di buku tulis lah. Nah, nanti boleh lihat video pembelajarannya. Jadi kalian boleh lihat video pembelajaran ya di GC. Tolong lengkapin. Nah, ini ada pertanyaan, Miss, melata itu apa? Nah, si ular ini dia nggak bisa berlari. Kan nggak ada kakinya. Lihat. Mana kakinya? Tidak ada kan, Morgan? Jadi dia bergerak dengan menggunakan otot atau tulang punggungnya atau ototnya. Nah, jadi dia menggunakan perutnya untuk melata. Coba, kamu tahu nggak cara si ular ini bergerak? Melata kan dengan perutnya. Nah, ya, dengan perutnya dia. Seperti cicak. Pada cicak ya, cicak. Nah, itu kan dia merayap. Merayap ya, ini melata dengan perutnya. Begitulah cara bergeraknya si ular, karena dia nggak punya kaki. Nah, ya, jadi dia melata dengan perut. Oke, itu aja. Sekarang pertanyaan keempat. Melodi, silakan baca soal keempat. Iya, Melodi. Bagaimanakah membuktikan tumbuhan bernafas? Jelaskan jawabanmu. Iya. Bagaimana cara membuktikan si tumbuhan bisa bernafas?
Kalau manusia kan menghirup udara, yaitu oksigen. Oksigen yang bersih, udara yang sehat, udara yang bersih. Menggunakan hidung ya, rongga hidung, dia langsung ke paru-paru. Nah, kalau pada tumbuhan bagaimana? Tumbuhan bernapas lewat stomata pada daun. Ya, oke, benar ya. Langsung dijawab oleh si Melody. Silakan baca ulang Melody. Melody. Jangan langsung off kan dulu mikrofonnya, nak. Wis mau ngomong sama Melody dulu. Silakan Melody buka lagi mikrofon. Baca ulang. Ini lengkapnya ya. Stomata. Stomata atau mulut daun menjadi awal mula respirasi pada tumbuhan, di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian ini memiliki dua sel pelindung yang terbuka ketika sinar matahari muncul. Apabila tiada sinar matahari, sel pelindung ini akan menutup dan menjaga stomata ini. Ya, jadi stomata itu nama lainnya adalah mulut daun. Mulut daun. Dia punya mulut, tapi dia mulut daun. Yang mana Miss gambar mulut daun? Inilah si stomata ini. Nah, ya. Stomata atau mulut daun. Oke. Untuk tempat pernapasan pada tumbuhan. Jadi harus ada zat hijau. Nama lainnya klorofil. Ya, jadi stomata ini ada di daun. Istilahnya inilah namanya mulut daun. Kalau kita lihat dari alat yaitu mikroskop yang ada di laboratorium, nah, ya IPA. Kalau kita lihat ya gambar daunnya aja, tahu kan daun? Nah, daun pada tumbuhan. Nah, kita nggak bisa lihat stomata. Ya, jadi kita harus lihatnya dari apa? Mikroskop. Seperti inilah tampilan si stomata ya. Oke, nah kita lanjut. Ini boleh kamu tulis pembahasannya. Boleh. Atau yang disampaikan sama si Melody juga tadi boleh ya, seperti itu jawabannya. Singkat padat. Ini agak jelasin sedikit. Ya. Nah, sekarang ke bagian nomor 5. Ganesha. Soal kelima. Boleh kamu mana Ganesha? Silakan Ganesha. Ganesha, suaranya kecil sekali Ganesha. Kitanya nggak bisa jelas. Coba Nelvina. Nelvina. Yes, Miss. Ya. 1. Stomata. No, soal kelima Stomata sayang. atau Soal kelima. Soal kelima. Yes, Miss. Bagaimanakah respon bagian tubuh kita saat A. Suhu udara dingin, B. Melihat cahaya yang menyilaukan. Bagaimana respon kamu ketika tubuh kamu kena udara yang dingin? Biasanya musim hujan ya, Nelvina. Apa? Respon tubuh kamu bagaimana? Apakah biasa-biasa saja, atau kepanasan, atau kedinginan, atau bagaimana? Saat suhu udara dingin, kita akan memakai pakaian yang tebal, Miss. Contohnya apa? Sweater, Miss. Oke, kenapa pakai sweater? Karena jika kita tidak memakai pakaian yang dingin, kita akan kedinginan, Miss. Iya. Nah, yang bagian B ini bagaimana? Respon tubuh kamu apabila melihat cahaya yang menyilaukan. Kita akan menutup mata, Miss. Menutup mata. Kemudian?
Sebaiknya Dan bagaimana? menghindar dari Miss. Sebaiknya Oke, berarti sudah benar ya jawaban dari Nelsina. Nah, ini saya kasih tahu penjelasan yang lebih lengkap, ya. Namun dibaca ulang oleh Fabrizio. Baca ulang soal kelima dulu. Bagaimana respon bagian tubuh kita saat A. Suhu udara dingin, B. Melihat cahaya yang menyilaukan. Ya kan? A. Pada saat udara dingin, terdapat mekanisme tubuh untuk memproduksi panas lebih banyak atau mengurangi pengeluaran panas melalui keringat yang kemudian sering terjadi adalah menggigil. B. Jika kita melihat cahaya yang menyilaukan, maka kita akan dengan cepat menutup mata kita. Ya, itulah responnya ya, itu responnya. Coba Fabrizio lihat ke arah lampu, cahaya lampu. Sama, Fiona, Christopher ada buka lampu nggak di rumah? Coba lihat ke cahaya lampu. Kira-kira kamu silau nggak matanya? Tapi lama dong, lihatnya lama gitu coba. Kita langsung praktekkan ya. Semua anak-anak coba lihat ke cahaya lampu. Steven juga lihat ke arah cahaya lampu, tapi agak lama lihatnya. Sampai respon mata kamu tuh tahan nggak gitu, lama-lama. Nilai juga, ayo nilai. Langsung kamu praktekkan ya. Gimana Giselle? Tahan Giselle? Menatap lama-lama? Estella tahan menatap lama-lama? Tidak, iya. Kenapa? Mata kamu itu kan ada rangsangannya, ada peka terhadap rangsang. Nah, itu kita lah makhluk hidup ya. Kita itu peka terhadap rangsangan. Jadi kalau udah kena cahaya, nggak akan bisa kita menatap cahaya itu. Pasti kita akan menutup sebentar ya, agak terasa perih. Nah, ya. Itulah kita iritabilitas, peka terhadap rangsang. Ya, ada responnya. Atau misalnya Estella terkena jarum kulitnya. Nah, bagaimana responnya? Kan begitu, ya. Nah, jadi sama itu ya. Kalau kena suhu udara dingin, respon tubuhnya bagaimana? Kalau melihat cahaya yang menyilaukan, bagaimana responnya? Kalau tersentuh dengan jarum jahit, bagaimana responnya? Nah, ya. Atau misalnya dicubit kulit kita, apa respon kita? Nah, itu sama. Banyak contoh lainnya. Ini silakan ditulis. Kalau tidak cukup ya kamu buat di buku tulis. Namun, kalau kamu lihat kalau menulis di buku tulis, tolonglah dikasih tahu halaman berapa pembahasan ini. Ya, halaman berapa, buku yang dipakai buku apa, dan bagian yang mana. Supaya kamu itu ingat, ini pelajarannya halaman yang sekian ya. Jangan asal-asal jawab tapi nggak tahu di halaman berapa. Ya, tolong agak bijak sedikit ya. Oke, kita masuk ke soal pengayaan. Masih ada waktu ya. Di halaman 66, soal pengayaan. Saya mau panggil Estella. Silakan Estella baca pertanyaan yang pertama di soal pengayaan. 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perhatikan hewan-hewan pada gambar berikut. Manakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ikan, kupu-kupu, kuda laut, kura-kura, bebek, Miss. Oke, sekarang gini aja. Ini adalah gambar ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dengan cara bertelur, Miss. Bertelur. Yang kuat sedikit suaranya ya, Nak. Dengan cara bertelur. Oke, boleh. Kamu tulis bertelur. Oke. Sekarang yang gambar kedua, yaitu gambar kuda. Ya. Kasih Estella loh yang baca. Ya, Estella.
Kalau kuda bagaimana? Melahirkan, Miss. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Iya, boleh kamu tulis. Melahirkan. Oke, selanjutnya gambar apa ini, Estella? Komodo, Miss. Komodo berkembang biak dengan cara apa? Bertelur, Miss. Bertelur. Kita cek dulu. Bertelur, betul? Iya, bertelur ya. Thank you ya, Estella. Giselle Adalia. Giselle Adalia. Yes, Miss. Oke, kita lihat gambar selanjutnya ya. Bebek berkembang biak dengan cara apa? Bertelur, Miss. Bertelur. Nggak bisa makan kan? Oke, boleh kamu tulis ya. Selanjutnya setelah bebek, Nggak pinter kamu makannya. ini sudah tulis. Gajah berkembang biak dengan cara apa? Oh, udah. Gajah berkembang biak dengan cara Giselle Gajah. Adalia. gajah Beranak. beranak, Miss. Kenapa nak? Beranak, Miss. Beranak atau melahirkan ya? Gajah. Melahirkan, Miss. Beranak atau melahirkan ya, benar ya. Selanjutnya Fiona Gracelin. Yes, Miss. Fiona, selanjutnya ini gambar hewan kupu-kupu. Bagaimana cara berkembang biaknya? Berkembang biak dengan Ayo dong, dengan cara apa? Melahir. Dengan cara melahirkan. kupu-kupu melahirkan. Di rumah sakit mana sayang? Ada kupu-kupu melahirkan? Tidak ya, tidak. No, melahirkan, no. Bukan ya, bukan sekali. Dara Vinsilia, kupu-kupu berkembang biak dengan cara apa, nak? Bertelur, Miss. Bertelur. Oke, kita lihat ya, ada nggak telur kupu-kupu ya? Iya, dia adalah dengan cara bertelur, ya. Dan memiliki siklus hidup disebut apa? Metamorfosis. Metamorfosis. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Betul sekali, Darel. Masih Darel yang menjawab. Ya, masih Darel yang menjawab. Oke, selanjutnya ada gambar apa ini, Darel? Halo, Darel. Mikrofonnya tolong dibuka dulu. Ya, ini Kuda gambar apa? laut, Miss. Gambar? Kuda laut. Kuda laut ya, Stephen Theo. Perhatikan Stephen. Nah, kuda laut berkembang biak dengan cara apa? Bertelur, Miss. Bertelur. Kita cek. Kuda laut berkembang biak dengan cara ovovivisipar. Bertelur dan beranak. Ovovivisipar. Silakan baca, Darel. Ya. Darel, tolong dibuka dulu mikrofonnya, dibaca sayang, ya. Kuda laut adalah hewan ovovivipar yang unik. Hal ini dikarenakan setelah melakukan pembuahan sel telur, betina akan memindahkan sel telur yang telah Ulangi bacanya. dibuahi ke dalam tubuh jantan. Setelah itu jantan menyimpan
telur-telur tersebut di ke dalam kantongnya hingga menetas. Setelah telur-telur menetas, jantan akan mengeluarkan anak-anak kuda laut dari kantongnya. Hal tersebutlah menyebabkan laut terlihat seperti melahirkan anak. Ya, jadi dia oposisipar, bertelur dan beranak. Ya. Oke, itulah penjelasannya. Nah, sekarang Darel. Darel, ini gambar apa, Darel? Halo, Darel.